mendengarkan jika berani. Cerita ini hanya sekilas karangan saja. Apabila ada kesamaan waktu, latar tempat, dan nama tokoh, tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Selamat menikmati. Ini dia cerita Bumi Perkemahan, Desa Sumber Aji. Aku masih ingat dengan jelas malam itu, ketika aku dan teman-teman memutuskan untuk berkemah di Bumi Perkemahan Desa Sumber Aji. Sebuah tempat yang terkenal indah di siang hari, tapi memiliki reputasi angker di malam hari. Banyak cerita yang beredar tentang roh-roh penasaran yang berkeliaran di sana. Tapi kami semua terlalu sibuk dengan rencana seru untuk peduli. Kami tiba di sore hari, membawa tenda, peralatan masak, dan semangat penuh petualangan. Ada aku, Fikri, Nisa, dan Bagas. 4 sahabat yang sudah seperti keluarga. Udara dingin di kaki bukit menyegarkan, dan suara gemericik sungai kecil di dekat area perkemahan membuat suasana terasa damai. Tenda kita pasang di situ aja, biar dekat sama sungai. Ujar Bagas sambil menunjuk ke area yang sedikit terpencil. Aku sempat ragu, tapi akhirnya setuju. Kami segera mendirikan tenda dan menyiapkan api unggun sebelum matahari tenggelam. Namun, saat senja mulai menjelang, suasana di sana berubah. Heningnya terasa berbeda. Suara burung yang tadinya riuh tiba-tiba hilang, digantikan dengan desiran angin yang seperti berbisik di antara pepohonan. Nisa, kamu dengar itu nggak? Tanya Fikri, memecah keheningan. Apaan? Jawab Nisa sambil celingukan. Aku ikut memasang telinga. Sekilas aku mendengar seperti suara tawa kecil, halus, seperti berasal dari jauh. Tapi setiap kali aku mencoba mendengarkan lebih saksama, suara itu menghilang. Mungkin cuma angin, kataku mencoba menenangkan. Tapi, jujur saja, bulu kuduku mulai berdiri. Bagas mencoba menghidupkan suasana dengan cerita-cerita lucu. Tapi malam itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Api unggun menyala terang, tapi bayangan dari cahaya itu menari-nari di pepohonan, membentuk siluet yang aneh. Dan saat itulah, Nisa berkata dengan suara kecil, itu siapa yang berdiri di sana? Aku langsung menoleh ke arah yang ditunjuk Nisa. Di antara pepohonan yang gelap, aku melihat sesuatu. Awalnya, aku pikir itu hanya bayangan biasa. Tapi semakin aku memperhatikan, semakin aku yakin ada sosok yang berdiri di sana. Tubuhnya tegak, tidak bergerak, seperti sedang mengawasi kami. Bagas, lo juga lihat itu nggak? Tanyaku, mencoba tetap tenang. Bagas mengangguk, tapi wajahnya terlihat pucat. Iya, tapi mungkin cuma orang desa yang lagi lewat. Orang desa? Di tengah malam begini. Aku ragu, tapi aku tidak ingin memicu kepanikan. Mungkin, jawabku singkat. Namun, tak ada yang bergerak mendekat ke sosok itu, termasuk aku. Kami hanya duduk kaku di sekitar api unggun, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Beberapa menit berlalu, dan sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Tidak ada suara langkah, tidak ada gerakan, seolah dia memudar ke dalam kegelapan. Gue nggak suka ini, bisik Fikri. Kita nggak boleh ngelakuin sesuatu yang bikin mereka marah. Mereka? Maksud lo siapa? Tanya Nisa, jelas kebingungan. Roh-roh di tempat ini, jawab Fikri dengan suara bergetar. Lo gak pernah dengar cerita tentang tempat ini, ya? Katanya, dulu ada anak perempuan yang mati di sini, waktu perkemahan sekolah. Sampai sekarang, arwahnya masih berkeliaran, nyari teman buat nemenin dia. Aku ingin bilang itu cuma cerita kosong, tapi rasanya, kata-kata itu menggantung di udara. Tidak ada yang berani menertawakannya. Udahlah, jangan bahas itu, kataku. Kita di sini cuma buat seneng-seneng kan? Besok pagi kita pulang. Tapi malam itu tidak memberi kami kesempatan untuk bersenang-senang. Beberapa jam setelah itu, kami mulai mendengar suara-suara aneh. Suara langkah kaki di sekitar tenda. Bunyi ranting patah, dan suara anak kecil tertawa pelan. Nisa mulai menangis. Aku mau pulang sekarang. Aku mencoba menenangkannya, tapi dalam hati aku juga mulai merasa takut.
Dan saat aku memutuskan untuk keluar tenda dan memeriksa keadaan, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku seolah berhenti mengalir. Di atas pasir basah dekat sungai ada jejak kaki kecil. Tapi anehnya, jejak itu tidak hanya menuju ke sungai, mereka juga mengarah ke tenda kami. Jejak kaki kecil itu membuat bulu kuduku meremang. Aku langsung kembali ke tenda, berniat memberitahu yang lain. Tapi saat aku masuk, aku mendapati Nisa terisak di sudut, dan Bagas serta Fikri hanya duduk membisu. Gue nemu jejak kaki, kataku sambil menunjuk keluar. Kayaknya ada anak kecil dekat sini. Fikri langsung menatapku dengan mata membelalak. Jejak kaki, di tempat kayak gini, anak kecil mana yang bakal main di hutan jam segini, Gil? Aku terdiam. Fikri benar. Rasanya tidak mungkin ada anak kecil di sini. Tapi kalau bukan anak kecil, lalu siapa? Tiba-tiba, tenda terasa lebih dingin. Angin malam yang menusuk masuk melalui celah-celah kecil. Lalu, kami mendengar suara itu lagi. Tawa kecil, lembut, tapi jelas terdengar sangat dekat. Nisa berteriak, "Udah cukup, kita pergi sekarang juga." "Kita nggak bisa jalan malam-malam begini," balas Bagas. "Gelap banget dan jalannya licin." "Tapi kita juga nggak bisa diam aja di sini," sahutku. Sebelum ada yang bisa memutuskan apa-apa, tawa itu berubah menjadi suara tangisan. Tangisan anak kecil, lirih tapi menyayat hati. Suaranya datang dari arah luar tenda, tepat di dekat sungai. "Aku nggak mau lihat," kata Nisa sambil menutup telinganya. Namun, rasa ingin tahuku terlalu besar. Aku keluar lagi, kali ini bersama Bagas. Kami berjalan perlahan menuju sungai, membawa senter dan kayu bakar sebagai senjata. Tangisan itu semakin jelas saat kami mendekat. Lalu kami melihatnya, seorang anak perempuan berdiri di tepi sungai, rambutnya panjang dan basah, menutupi wajahnya. Bajunya kotor dan robek, seperti sudah lama tidak diganti. Dia berdiri membelakangi kami, memandangi air yang hitam pekat. "Siapa? Siapa kamu?" tanyaku dengan suara gemetar. Anak itu tidak menjawab, dia hanya berdiri diam, seperti patung. Bagas menepuk bahuku. "Gil, kita balik aja, ini nggak beres." Tapi sebelum kami sempat berbalik, anak itu tiba-tiba berbisik. Suaranya pelan, tapi entah bagaimana terdengar sangat jelas. "Temani aku." Aku merasa tubuhku membeku. Ketika aku berusaha mundur, anak itu perlahan menoleh ke arah kami. Wajahnya kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya kulit putih mulus yang menyelimuti wajahnya. Bagas langsung menarikku. "Lari, Gil, lari." Kami berlari sekuat tenaga kembali ke tenda. Tapi ketika kami sampai, tenda itu kosong. Fikri dan Nisa tidak ada di dalam. Tenda kosong itu menambah rasa panik kami. "Fikri, Nisa!" Aku berteriak, berharap mereka hanya bersembunyi di sekitar. Namun, hanya gema suaraku yang kembali. "Gil, ini nggak masuk akal," kata Bagas dengan napas tersengal. "Tadi mereka masih di sini. Kita nggak jauh dari tenda." Tiba-tiba, suara langkah kaki kecil terdengar lagi, semakin mendekat dari arah sungai. Kami berdua membeku. Aku bisa merasakan napasku terhenti saat melihat sesuatu muncul dari semak-semak. Sosok itu adalah anak perempuan tadi. Dia berjalan perlahan ke arah kami. Kali ini, dengan wajah kosongnya menatap lurus ke arahku. "Aku cuma mau teman," katanya, suaranya seperti desahan angin. Bagas langsung menarik tanganku. "Kita pergi sekarang." Kami mulai berlari lagi, meninggalkan tenda dan masuk lebih jauh ke dalam hutan. Tapi suara langkah kecil itu terus mengikuti, terdengar di mana-mana, seolah-olah berasal dari setiap arah. "Ini lingkaran setan," Bagas berteriak. Wajahnya penuh ketakutan. "Kita nggak bisa keluar dari sini." Aku mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatiku berdebar kencang. Mungkin ini cuma mimpi buruk. Kalau kita tetap jalan, kita pasti bisa keluar. Kami terus berlari hingga akhirnya sampai di sebuah tempat terbuka, sebuah tanah lapang kecil dengan pohon besar di tengahnya. Namun, di bawah pohon itu, kami melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Nisa dan Fikri berdiri di sana, diam seperti patung. Mata mereka kosong, tidak bergerak, dan wajah mereka terlihat pucat seperti mayat. "Nisa, Fikri," aku memanggil mereka, tetapi mereka tidak merespons. "Ada apa dengan mereka?" tanya Bagas, hampir menangis
Sebelum aku bisa menjawab, anak perempuan itu muncul lagi dari balik pohon. Kali ini, wajah kosongnya perlahan berubah, memperlihatkan senyum yang mengerikan. Kalian akan menemani aku selamanya, katanya sambil mendekat. Bagas mencoba melawan. Dia melemparkan batu ke arah anak itu, tapi batu itu melewatinya seolah-olah dia hanya bayangan. Aku merasakan tubuhku mulai kaku, seolah-olah ada sesuatu yang menarikku ke arah pohon. Ayo pergi, aku berteriak. Tapi langkah kakiku terasa berat. Aku mencoba menarik Bagas, namun dia tiba-tiba berhenti, tubuhnya gemetar. Aku nggak bisa bergerak. Katanya, suaranya penuh keputusasaan. Sebelum aku sempat melakukan apapun, sebuah suara bergema di kepalaku. Suara anak itu yang terus mengulang-ulang, temani aku, temani aku. Semua menjadi gelap. Suara-suara yang sebelumnya menggema di kepala kami mendadak menghilang, berganti dengan keheningan yang mencekam. Ketika aku membuka mata, aku terbaring di tengah lapangan perkemahan. Aku melihat ke sekeliling, dan sinar matahari pagi menembus celah pepohonan. Tidak ada jejak Bagas, Nisa, atau Fikri. Tanda mereka hilang, begitu pula jejak keberadaan kami malam sebelumnya. Aku mencoba berdiri, tubuhku gemetar, dan menyadari ada sebuah benda di tanah di dekatku. Pita rambut merah kecil. Itu milik anak perempuan yang kami lihat tadi malam. Aku segera berlari menuju desa Sumber Aji, berharap ada seseorang yang bisa membantu. Ketika aku sampai, aku menceritakan segalanya kepada penduduk desa. Namun, yang aku dapatkan hanyalah ekspresi kaget bercampur ngeri. Salah satu orang tua di desa itu, Pak Gunadi, akhirnya berbicara. Anak perempuan dengan pita merah itu, dia meninggal bertahun-tahun lalu. Katanya, dia tersesat di hutan dan tidak pernah ditemukan. Aku hanya bisa menatapnya dengan kebingungan. Tapi, kami melihatnya. Dia mengambil teman-teman saya. Pak Gunadi menghela napas panjang. Mereka yang bertemu dengannya biasanya tidak kembali. Hutan itu memang angker. Aku memutuskan untuk kembali ke hutan, meski dilarang oleh penduduk desa. Aku tidak bisa meninggalkan Bagas, Nisa, dan Fikri begitu saja. Tapi, setiap kali aku mendekati area perkemahan, jalan seolah berubah, memutar balik ke desa. Hari-hari berlalu, dan aku tidak pernah melihat teman-temanku lagi. Namun, setiap malam, aku mendengar langkah kaki kecil di depan rumahku. Diiringi suara kecil yang berbisik, ayo temani aku.